Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan calon pegawai negeri sipil. Jadi mungkin sudah banyak dari teman-teman yang tahu bahwa di tahun 2022 ini pemerintah tidak lagi akan melakukan rekrutmen untuk calon pegawai negeri sipil, tetapi pemerintah hanya akan merekrut ASN melalui P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tentunya bagi teman-teman yang tetap ingin berniat mengabdi kepada negara dengan menjadi seorang PNS, teman-teman tidak usah khawatir karena teman-teman bisa menjadi seorang CPNS melalui skema sekolah kedinasan. Tentunya bagi teman-teman yang saat ini masih duduk di bangku SMA kelas 3 ataupun teman-teman yang baru lulus SMA dan tentunya masih memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh sekolah kedinasan. Jadi setidaknya ini adalah daftar 8 sekolah kedinasan yang memberikan fasilitas uang kuliah yang murah bahkan gratis dan nantinya teman-teman bisa langsung diangkat menjadi CPNS. Berikut ini informasinya. Oke, langsung saja yang pertama yaitu STAN. Dilansir dari laman PKN STAN atau Politeknik Keuangan Negara STAN adalah perguruan tinggi yang berfokus pada pendidikan vokasi di bidang keuangan negara. Mulai tahun 2021, PKN STAN memiliki 3 program studi. Yang pertama yaitu program Diploma 4 Akuntansi Sektor Publik, program Diploma 4 Manajemen Keuangan Negara, dan program Diploma 4 Manajemen Aset Publik. Lulusan Prodi D4 dapat diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS di lingkungan Kementerian Keuangan, kementerian atau lembaga lainnya, atau pemerintah daerah sesuai dengan formasi atau kebutuhan yang tersedia pada tahun yang bersangkutan. Untuk mahasiswa yang masuk melalui jalur program reguler atau program afirmasi dari lulusan SMA sederajat, seluruh biaya pendidikan di PKN STAN dibebankan pada APBN. Namun, PKN STAN tidak memberikan uang saku kepada mahasiswa selama pendidikan. Pada tahun 2021 kemarin, nilai ujian tulis berbasis komputer atau UTBK menjadi salah satu syarat administrasi pendaftaran PKN STAN. Akan tetapi untuk tahun 2022 ini belum terdapat keputusan apakah nilai UTBK akan kembali digunakan. Kemudian yang kedua ada STIN atau STIN. Dilansir dari laman Sekolah Tinggi Intelijen Negara, sekolah ini mempunyai visi menjadi perguruan tinggi intelijen bertaraf internasional atau World Class Intelligence College yang mempunyai keunggulan dan kewibawaan dalam mendukung terwujudnya keamanan nasional. Selama kuliah di STIN, tidak dipungut biaya. Mahasiswa akan tinggal di asrama, mendapat konsumsi dan seragam. Disebutkan juga bahwa setelah lulus kuliah akan diangkat menjadi CPNS. Mahasiswa pun berkesempatan berlatih menjadi Indonesian Cyber Task Force dan ahli dalam bidang biomedical hazard. Untuk mendapat semua manfaat itu, calon mahasiswa perlu melakukan ujian atau seleksi. Pendaftaran dan persyaratan untuk mendaftar dapat berubah setiap tahunnya. Kemudian lanjut lagi yang ketiga yaitu STMKG. Dilansir dari laman STMKG atau Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, merupakan sekolah yang berada di bawah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. STMKG memiliki program studi jenjang D4 yang meliputi Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, Instrumentasi. Kemudian lulusan STMKG akan bekerja di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sesuai ketentuan yang berlaku sejak dinyatakan lulus pendidikan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk STMKG, biaya pendidikan gratis, namun taruna dan taruni yang akan diterima akan ditarik biaya untuk keperluan seragam, atribut, dan lainnya. Biaya tersebut akan dibebankan hanya di awal pendidikan, yaitu saat daftar ulang untuk 4 tahun pendidikan. Kemudian lanjut lagi yang keempat, yaitu SSN. Dilansir dari laman Poltek SSN, Politeknik Cyber dan Sandi Negara, yang dahulu merupakan Sekolah Tinggi Sandi Negara, merupakan perguruan tinggi kedinasan yang diselenggarakan oleh Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Lulusan Poltek SSN dapat diangkat menjadi CPNS di lingkungan Badan Cyber dan Sandi Negara atau instansi pemerintah lainnya. Poltek SSN memiliki 3 program studi, yaitu Diploma 4 dengan sistem paket yang harus diselesaikan dalam 8 semester selama 4 tahun. Program studi yang tersedia yaitu Rekayasa Keamanan Cyber, Rekayasa Kriptografi, dan Rekayasa Perangkat Keras Kriptografi. Lanjut lagi yang kelima yaitu STIS. Politeknik Statistika STIS merupakan perguruan tinggi kedinasan program Diploma 4 yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik sejak tahun 1958.
memberi kesempatan lulusan sekolah menengah umum jurusan IPA untuk dididik menjadi ahli statistik. Dilansir dari laman SPMB STIS, pada tahun 2021, STIS membuka untuk program studi statistika program diploma 3, program studi statistika program diploma 4, dan program studi komputasi statistik program diploma 4. Lulusan program diploma 3 akan diangkat sebagai calon aparatur sipil negara untuk golongan 2C dan akan ditugaskan di Badan Pusat Statistik di seluruh wilayah Indonesia. Lulusan program diploma 4 akan diangkat sebagai calon aparatur sipil negara untuk golongan 3A dan akan ditugaskan di Badan Pusat Statistik atau kementerian atau lembaga atau instansi lainnya di seluruh wilayah Indonesia. Selama masa pendidikan, mahasiswa dibebaskan dari biaya pendidikan tanpa uang saku. Untuk melihat persyaratan pendaftaran, bisa dicek langsung di web STIS. Lanjut lagi yang keenam, yaitu Poltekip dan Poltekim. Dilansir dari laman BPSDM Kemenkumham, Sekolah Kedinasan Politeknik Ilmu Permasyarakatan atau Poltekip dan Politeknik Imigrasi atau Poltekim adalah sekolah kedinasan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Dikutip dari laman Poltekip, jurusan yang tersedia yaitu Manajemen Pemasyarakatan, Teknik Pemasyarakatan, dan Bimbingan Pemasyarakatan. Sementara itu, dilansir dari laman Poltekim, Poltekim melatih individu untuk bekerja dalam pekerjaan pemerintah di bidang imigrasi, baik untuk ditempatkan di kantor imigrasi di seluruh Indonesia atau di unit imigrasi di perwakilan luar negeri Indonesia. Adapun program studinya yaitu D4 Manajemen Teknologi Keimigrasian, D4 Administrasi Keimigrasian, D4 Hukum Keimigrasian, dan D3 Keimigrasian. Lanjut lagi yang ketujuh, yaitu Sekolah Kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Dilansir dari Dikdin BKN yang termasuk sekolah kedinasan Kemenhub, ada banyak. Teman-teman bisa langsung cek saja di website Dikdin BKN. Dan yang terakhir, yang ke-8, yaitu IPDN. IPDN merupakan singkatan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, adalah lembaga pendidikan tinggi kedinasan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Dilansir dari laman IPDN, calon mahasiswanya disebut calon praja. Diharapkan calon praja memiliki dasar pengetahuan dan keterampilan yang memadai, kesehatan diri yang prima, kemampuan psikologis diri yang mampu berkembang secara potensial, integritas dan kejujuran diri yang terpercaya, kemampuan berkomunikasi yang efektif, dan kesiapan untuk bekerja di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada seleksi IPDN tahun 2021, tidak dipungut biaya kecuali pada tahap SKD dikenakan biaya 50.000 seperti sekolah kedinasan lainnya. Jadi setidaknya itulah 8 sekolah kedinasan populer yang bisa teman-teman daftar jika teman-teman berniat menjadi abdi negara. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.